Ya, sudah. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada kalian. Hari ini kita ketemu kembali untuk melanjutkan materi pelajaran yang minggu lalu. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa Bapak akan memberikan pretest ya. Ya, hari ini ada beberapa anak yang belum bisa hadir, mudah-mudahan nanti bisa menyusul. Oke, sekarang siapkan kertas atau buku tulis dan alat tulisnya. Siap ya? Ayo semangat ya. Kita harus semangat belajar, jangan sampai patah semangat. Oke, nomor 1 ditulis. Nanti kalau kurang jelas bisa diulangi. Nomor 1 soalnya. Apa fungsi katup jantung? Apa fungsi katup jantung? Nomor 2. Mengapa sistem peredaran darah kita disebut sistem tertutup? Bisa diulang? Ya, mengapa sistem peredaran darah kita disebut sistem tertutup? Ya, sudah. Silakan dijawab atau dikerjakan waktu 2 menit dari sekarang. Oke. Ya, Kia masuk. Sudah selesai? Putri sudah? Iya, Pak. Sudah, Pak. Bagus. Zahra? Alana sudah? Sudah, Pak.
Bagus. Oke, sekarang letakkan alat tulisnya. Ya, baik, sekarang Bapak akan tanya salah satu dari kalian. Ini, coba dijawab nomor 1, Fadil. Pertanyaan nomor 1 tadi. Belum, Pak. Wow, belum. Nah, Belum. mungkin Aisyah bisa membantu jawab nomor 1. Ya, silakan Nomor Aisyah. 1, Pak. Ya, Fungsi katup jantung untuk menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, agar dapat mengalir dengan benar. iya, betul sekali. Bagaimana Diandra? Apakah jawabanmu sama? Iya, betul. Ya, nomor 1. Sekarang nomor 2, coba Rahel. Jawab nomor 2. Nomor 2, mengapa sistem peredaran darah kita disebut sistem tertutup? Karena darah masuk ke jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran darah. 1 kali dalam peredaran darah. Ya, mungkin ada yang punya jawaban yang berbeda? Diandra? Darah yang dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang termasuk dalam tubuh. Iya, betul sekali ya, Rahel ya. Diperbaiki jawabannya. Kenapa disebut sistem peredaran tertutup? Karena darah mengalir di dalam pembuluh darah, tidak kemana-mana ya. Jadi tertutup di dalam pembuluh darah di dalam tubuh kita. Itu jawaban yang betul. Baik, terima kasih untuk pretestnya hari ini. Yang masih salah boleh dibetulkan. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Apa? Jantung dan peredaran darah. Ya, betul sekali ya. Bagaimana karakteristik jantung dan pembuluh darah seperti itu. Ada berapa pembuluh darah? Ada 3. Ada 3, boleh ada 2. Sebutin. Pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Iya, betul sekali ya. Nadi, pembuluh balik, dan kapiler. Nah, bagaimana darah itu bisa keluar dari jantung? Ada yang tahu? Dipompa, Pak. Iya, betul sekali. Dipompa. Pompa dari bagian mana? Ya, betul. Bilik kiri ya, seperti itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari sistem peredaran darahnya ya, atau cara kerjanya, cara kerja jantung itu. Ya, ada berapa macam cara kerja jantung? Ada yang tahu? Ada berapa macam sistem peredaran darah kita? Kecil yang besar. Iya, betul sekali. Siapa? Davina ya? Oh, Alana, betul sekali. Sistem peredaran darah kecil dan besar. Iya, betul sekali. Hari ini kita belajar sistem peredaran darah besar dan kecil. Kemudian nanti kita lihat penyakit atau gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, apa manfaatnya kita belajar sistem peredaran darah ini? Ada yang tahu? Zahra? Oh, Diandra. Ya, itu Pak, agar bisa menganalisis dan mengidentifikasi, Pak, organ-organ pembuluh darah, organ-organ pernafasan. Ya, betul. Agar bisa mengidentifikasi organ-organ peredaran darah seperti itu, bisa memahaminya. Selain itu apa yang lebih penting? Agar kita bisa Menjaga dengan baik, Pak. iya, menjaga dengan baik, menjaga kesehatan jantung kita. Ya, ingat, sayangi jantungmu.
ya kan? Ya, baik sekali ya. Nah, itu adalah manfaat dari kita belajar hari ini. Baik, Bapak akan siapkan untuk PPT-nya. Silakan dicatat ya, nanti yang penting-penting. Bapak siapkan dulu ya. Apakah sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum. Berarti masih sudah bagus. Ya, seperti tadi ya, Bapak sampaikan. Sistem peredaran darah manusia ada berapa? Ya, ada dua. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kemudian nanti kita belajar gangguan sistem peredaran darah atau penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah. Baik, kita lihat berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan di atas itu sebelum melihat gambar di bawahnya. Bentar. Baterainya. Sudah kelihatan pertanyaannya? Sudah. Baik, kita lihat pertanyaan. Apakah kalian tahu mana yang termasuk peredaran darah besar dan kecil? Ayo, yang bisa membedakan mana? Mana yang besar, mana yang kecil? Nah, yang bisa jawab. Yang kecil dari jantung menuju. Oh, yang besar dulu ya. Yang besar dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, betul. Nah, seluruh tubuh ini ada beberapa bagian ya. Bagian mana? Atas dan bawah. Ya, bagus. Sedangkan yang peredaran darah kecil? Ya, betul sekali. Dari jantung menuju paru-paru kembali ke jantung. Itu pembuluh darah, peredaran darah kecil. Betul sekali. Nah, kemudian kenapa peredaran darah manusia disebut tertutup? Tadi sudah dijawab. Karena iya, betul sekali, Putri. Yang lain boleh jawab ya. Jangan cuma Putri sama Diandra. Karena darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Jadi tidak kemana-mana. Darah aman gitu ya. Kalau tidak ada di pembuluh darah nanti bercampur kemana-mana. Nah, kenapa peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah ganda? Ada yang tahu? Ayo, ini. Iya, betul sekali. Siapa ini yang bisa jawab? Davina, ya. Bagus jawaban kamu, ya. Karena dalam sekali beredar itu darah masuk 2 kali ke jantung. Yang satu nanti menuju ke seluruh tubuh, yang satu lagi menuju ke kemana? Iya, betul sekali, ke paru-paru. Nah, itu yang disebut peredaran darah ganda. Iya, jawabannya bagus sekali. Nah, pasti kalian sudah mempelajari ya bagaimana arah aliran darah di sini. Ini, perhatikan di sini yang Bapak tunjukin. Ini dari mana ya? Dari nomor 5 dulu. Nomor 5 ini apa namanya? Ini adalah namanya bagian apa? Kelihatan nggak nomor 5?
Kiri bukan? Serambi kiri, ya. Darah dari serambi kiri menuju kemana? Paru kiri, kapiler paru-paru kiri. Bukan. Di bawahnya ini apa ini? Bilik kiri, betul. Nah, kemudian dari bilik kiri darah dipompa kemana? Ke seluruh tubuh. Ini yang turun ke bagian bawah. Yang satu lagi naik ke bagian atas. Betul sekali. Nah, darah dari bilik kiri ini banyak mengandung apa? Oksigen. Oksigen. Betul sekali. Nah, setelah menuju bagian atas dan bawah, di sini ada pembuluh apa ini? Yang kecil-kecil? Kapiler. Nah, inilah tempat terjadinya pertukaran antara apa? Ya, betul. Oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang warna biru ini darah mengandung apa? Karbon dioksida. Menuju kemana? Serambi kanan. Nah, dari serambi kanan turun ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan darah akan dipompa ke mana? Iya, paru-paru. Ini ada dipisah ya. Paru-paru sebelah kiri kanan supaya jelas. Itu melewati namanya arteri pulmonalis. Nah, di sini di dalam paru-paru terjadi apa? Pertukaran apa? Ya, betul. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, setelah darah mengandung oksigen akan dialirkan menuju ke mana? Kan dari paru-paru. Kembali ke serambi kiri. Nah, kemudian turun ke bilik kiri. Jadi dalam satu kali peredaran darah itu sudah 2 kali melewati jantung, sehingga di situ sudah mengalami peredaran darah kecil dan besar. Nah, itu secara singkat seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya? Aisyah, boleh bertanya. Silakan. Ya, silakan Aisyah. Nggak usah takut. Ayo. Itu yang darah yang biru itu mengandung CO2 ya, Pak? Betul sekali, mengandung CO2. Karena sudah dipakai untuk kebutuhan sel-sel tubuh kita. Terus, lanjut. Mau nanya apa lagi? Sudah, Pak, sepertinya itu aja. Ya, oke, terima kasih Aisyah. Ada yang lain? Zahra, mau bertanya? Sudah, Pak. Sudah jelas? Sudah jelas semua ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, kalau gitu ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Ini gambar berikutnya. Perhatikan aliran darah ke seluruh tubuh. Ini menggambarkan sistem peredaran darah yang lebih lengkap. Kalau tadi secara garis besar atau global itu ditunjukkan bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Kelihatan nggak? Bisa dibaca nggak ini? Iya. Ini di atas ini ke bagian apa ini? Ya, kepala dan leher. Kemudian tangan. Kemudian bawahnya paru-paru. Terus yang di bagian tengah ini hati. Kemudian lagi perut. Iya.
gambarkan di sini karena mungkin terlalu rumit. Nah, ini diambil bagian-bagian penting. Artinya bahwa peredaran darah atau darah itu dialirkan kemana? Ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Ya, apa yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita selain oksigen? Ada yang tahu? Jadi sekali jalan itu darah membawa beberapa paket. Selain oksigen, apa lagi yang dibawa? Nutrisi, Pak. Betul sekali, Aisyah. Nutrisi, sari-sari, makanan, gitu ya. Nah, itu kan yang darah bersih. Nah, nanti setelah darah itu dipakai untuk aktivitas sel, baru nanti darah juga mengangkut sisa-sisa metabolisme. Ya, nanti dia membawa zat-zat yang tidak bermanfaat seperti itu. Ya. Baik, ini untuk melengkapi gambar yang di atas tadi. Jadi tidak ada bagian tubuh yang tidak mendapatkan darah. Benar nggak? Iya. Dan tidak ada darah itu salah alamat gitu ya. Seperti kalau kita ngirim GoFood atau kita ngirim barang lewat Gojek misalnya, bisa saja salah alamat. Tapi kalau darah, dia akan tepat kesasaran dan dia akan tepat waktu, tidak mengalami keterlambatan. Dengan catatan kondisi tubuh harus sehat gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya. Makanya kita harus selalu menjaga kesehatan. Oke, supaya darah bisa mengalir dengan lancar. Bagus. Jadi kalau darah mengalir dengan lancar, maka tubuh kita akan melaksanakan aktivitas dengan baik. Begitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan lagi. Zahra tadi dipanggil, Zahra belum ngasih pertanyaan. Atau Fadil. Yang cowok Fadil doang nih, Fadil. Mau tanya, silakan. Apakah Rizky Akbar masih di situ? Nggak ada beritanya ya. Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Sudah paham yang ini? Bagus. Oke, lanjut. Kalau sudah paham, berarti kita masuk ke bagian gangguan atau kelainan sistem peredaran darah manusia. Ini kalau ditulis penyakitnya banyak banget ya. Kalau di sini ada 15. Ada yang 10, ada yang 7, seperti itu ya. Ya, ini sekedar tahu saja mana-mana yang mengganggu kita. Yang paling gampang penyakit atau gangguan peredaran darah apa? Yang paling gampang? Ada yang tahu? Hipertensi alana, betul. Hipertensi itu maksudnya apa? Darah tinggi, Pak. Wow, darahnya tinggi. Berapa meter? Apakah darah tinggi itu diukur tingginya gitu? Betul nggak? Tidak. Yang dimaksud darah tinggi apa itu? Tekanan darahnya tinggi, Pak. Betul sekali, Putri ya. Tekanan darahnya tinggi ya. Berarti melebihi batas normal. Kalau normal tekanan darah manusia berapa sih? Pernah nggak ditensi? Kemarin waktu vaksin ditensi nggak? 120/80, Pak. Betul sekali, Aisyah. Iya. 180/8, 120/80.
Jadi kalau melebihi 120 itu berarti tekanan darah tinggi atau disebut hipertensi. Kebalikannya apa namanya? Hipertensi. Hipotensi berarti tekanan darah. Tekanan darah. Iya, tekanan darah rendah. Berarti yang di pernya itu berapa kalau rendah? Di bawah 80/80. Ya, berarti di bawah 80 ya. Ya, di bawah 80 angkanya. Mungkin 60 seperti itu. Terus apa lagi yang gampang? Arteri koroner. Ya, boleh. Yang biasa terjadi mungkin kita alami sehari-hari. Kalau kolesterol. Kalau kita merasa lemes gitu loh. Lemes, lemah, enggak semangat. Betul sekali, anemia. Artinya apa, Diandra? Kekurangan sel darah merah, anemia. Maka tubuh kita menjadi itu lemas, tidak bersemangat, lemes gitu ya, tidak punya tenaga. Nah, itu adalah gangguan-gangguan yang ringan. Nah, masih ada beberapa gangguan yang lebih berat lainnya. Nih, bisa dilihat ya, tidak usah dicatat. Yaitu yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, ini jika memiliki darah tinggi disebut hipertensi. Kekuatan tekanan darahnya berarti lebih tinggi dari yang normal. Tadi dibilang Alana di atas 120 gitu. Kemudian yang kedua, aterosklerosis atau penyakit arteri koroner. Ini adalah terjadi pengerasan arteri ya, pembuluh arteri. Kenapa? Karena adanya plak di dinding arteri sehingga menghalangi aliran darah. Nah, kenapa bisa terjadi plak? Karena di situ banyak apa? Banyak kandungan apa? Lemak, apalagi? Kolesterol dan kalsium. Jadi hati-hati ya. Kalian masih remaja, dijaga. Jangan terlalu banyak makan yang mengandung kolesterol itu ada yang jahat itu ya, bikin kita sakit. Nah, terus yang ketiga ada serangan jantung. Pernah nggak dengar serangan jantung? Ya, biasanya orang itu mati kenapa? Mendadak. Jadi itu double M, mati mendadak atau sudden death. Tahu sudden death? Mati tiba-tiba. Padahal 10 menit yang lalu masih ngobrol, masih bercanda, masih bisa ngasih jok. Tiba-tiba dadanya dipegang. Kemudian tidak bisa bernafas, tersengal-sengal, merasakan sakit yang luar biasa. Dalam beberapa detik kemudian, orang itu menghembuskan nafas untuk yang terakhir sebelum meninggalkan pesan. Padahal baiknya kalau sebelum meninggalkan pesan ya, pesan yang baik. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat ya, tidak mengalami hal seperti itu. Itu namanya serangan jantung. Nah, kemudian yang keempat ada gagal jantung ya. Gagal jantung berarti jantung tidak bisa bekerja dengan baik, gitu ya, karena otot-ototnya rusak atau melemah. Kemudian ada lagi stroke, yang ini biasa ya. Ada yang tahu stroke? Penyumbatan pembuluh darah. Ya, penyumbatan pembuluh darah di mana? Di otak, Pak. Di otak, betul sekali. Sehingga
terjadi apa ya? Otak kekurangan apa? Oksigen, sehingga otak tidak bisa bekerja dengan baik. Padahal otak itu sangat vital, sangat penting untuk koordinasi seluruh tubuh. Nah, kalau otaknya tidak bekerja, berarti nanti bagian seluruh tubuh akan mengalami apa? Mengalami apa kalau otaknya rusak? Lumpuh. Ya, bisa mengalami kelumpuhan. Ya, kelumpuhannya itu bisa separuh, sebelah kanan atau sebelah kiri, bahkan yang parah kelumpuhannya itu bisa semua bagian tubuh. Ini sangat apa namanya, mengerikan ya. Jangan sampai kita mengalami seperti ini ya. Itu bisa karena penyumbatan arteri di otak, atau bisa juga terjadi pecah pembuluh darah di otak. Karena apa? Mungkin karena benturan dengan apa? Diandra, benturan dengan benda keras ya, atau terjadi kecelakaan, kemudian kepala terbentur di aspal, ya kan? Kemudian terjadi pendarahan otak. Nah, ini juga bisa terjadi. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari bencana. Kemudian yang keenam ada aneurisma aorta. Ini gangguan sistem peredaran darah yang mempengaruhi arteri utama. Itu bentuknya membesar, kemudian bisa pecah. Ya, ini juga membahayakan. Kemudian yang terakhir ada penyakit arteri perifer. Ini biasanya terjadi di kaki. Dan masih ada beberapa lagi ya yang nanti bisa kalian baca sendiri, seperti ada leukemia. Ada yang tahu leukemia? Iya, kelebihan darah putih, Pak. Iya, kelebihan darah putih, atau disebut apa penyakitnya? Ada yang tahu leukemia itu disebutnya apa? Kanker darah. Betul sekali. Ini juga penyakit yang membahayakan. Ada kanker darah, ada talasemia, ada kelainan darah yang lain. Ya, itu masih ada banyak. Nanti kalian baca sendiri. Nah, sampai di sini apa tanya? Untuk gangguan sudah paham ya? Oke, sudah paham? Bagus. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalian sudah mengetahui beberapa gangguan sistem peredaran darah. Kita harus memperhatikan ya pola hidup yang sehat. Apa saja pola hidup yang sehat itu? Yang pertama apa? Satu apa? Alana? Mempertahankan berat badan yang sehat, yang ideal ya. Dengan cara apa? Membatasi asupan makanan. Jangan terlalu banyak makan, terutama yang mengandung karbohidrat. Nih, kebanyakan kalau dulu di sekolah itu makan nasi, lauknya mie instan. Jadi karbonya double. Ya kan? Kemudian kurang gerak, nanti akan mengalami apa namanya? Kegemukan. Itu namanya apa? Obesitas. Nih, obesitas itu nanti akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita, ya. Jangan sampai terjadi obesitas. Kemudian nih, kalau udah dewasa nih, jangan merokok. Nggak boleh. Terus yang ketiga apa? Iya, berolahraga minimal 30 menit sehari ya. Yang ringan-ringan aja, jalan kaki atau lari-lari kecil. Atau kalau di rumah ada lantai 2, naik turun tangga ya, seperti Putri tadi pagi-pagi sudah naik turun tangga ya, Put ya.
Iya, Pak. Iya. Nggak usah banyak-banyak, 50 kali aja. Ya Allah, nanti ini dong, pegal-pegal semua. Ya, diatur. Kemudian yang keempat apa? Nih, perhatikan pola makan yang itu bagaimana? Yang mengandung lemak yang rendah, kolesterol yang rendah. Lebih banyak makan apa ini? Sayur, buah, dan iya, biji-bijian itu apa sih? Contohnya biji-bijian. Contohnya apa? Hijau. Kacang hijau, kacang apa lagi? Kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang-kacang yang lain. Kacang sukro boleh nggak? Kacang sukro boleh ada. Kacang atum boleh. Itu kan termasuk kacang-kacangan. Kemudian menghindari konsumsi lemak trans saat jenuh. Nah ini nih yang mungkin kalian agak susah meninggalkan ya. Apa makan makanan olahan, makanan cepat saji. Namanya apa? Fast food atau junk food. Tahu nggak artinya junk food, Alana? Kayak makanan cepat saji kayak Iya, McD. iya betul. Itu makanan cepat saji. Kalau junk food itu sebenarnya kalau arti yang negatif itu makanan sampah gitu loh. Ya, padahal enak. Cuman orang Amerika menyebut junk food itu makanan sampah karena mungkin nutrisinya hanya sedikit, banyak mengakibatkan apa yang negatif gitu ya. Nah, ini yang harus dihindari ya, mendingan makan yang sehat itu apa contohnya? Sayur. Sayur itu makanya dalam itu apa? Pecel. Tahu nggak pecel? Tahu, Pak. Ya, makan pecel. Terus makan apa lagi? Urap. Tahu nggak urap? Ya, ya kan dikasih bumbu kelapa. Itu ya, sayur bayam. Ya kan nggak apa-apa kakak Popeye. Tahu nggak Popeye? Popeye itu kuat karena makan sayur bayam. Suka nonton film Popeye nggak si pelaut? Oh, Popeye. Laut, Pak. Ya, itu si Fadil tuh kayak Popeye itu ya. Baik, kemudian batasi garam dan alkohol. Kalau alkohol nggak mungkin ya. Alkohol itu haram. Kemudian relaksasi perasaan diri orang yang stres gitu kan. Cara gimana? Mungkin rekreasi ya atau piknik ya ke pantai, ke gunung, ke danau, ke sungai, nyebur, ya kan? Jangan ke mall boleh nggak ke mall? Boleh. Ya rekreasi ke mall itu cuci mata ya. Aduh, nih kalau yang anak cewek seneng sekali nih kalau ke mall, ya kan cuci mata, cuci kaki, terus bubuk deh. Ya, ya yang penting jangan sering-sering ke mall gitu ya. Ya, gunakan waktu untuk diri supaya tidak stres. Nah, seperti itu adalah apa namanya untuk menjaga kesehatan eh, tubuh kita terutama peredaran darah nih gambarnya ya. Makan yang bergizi, olahraga senam, tidur yang cukup gitu kan, posisi tidur yang benar. Nah, oke, sampai di sini pertanyaan sebelum nanti Bapak masuk ke apa tugas LKPD. Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau gitu kita langsung ke ini ya LKPD-nya ya. Kita lihat mana. Nah,
tugas hari ini adalah kalian membuat desain. Tadi sudah Bapak bicarakan, desain alat peraga sistem peredaran darah. Nah, alat-alatnya sudah kalian baca. Pak, aku mau tanya, Pak. Kenapa, Siti? Saya mau tanya, Pak. Ya, boleh, Putri. Itu kan di LKPD-nya ukurannya 40 kali 75 ya, Pak, tripleknya. Ya. Kalau yang Bapak tulis 50 kali 50, Pak, pakai yang mana, Pak? Oh, yang 75 aja agak besar. Iya, Pak, soalnya kemarin saya pakai yang 40 kali 50 nggak cukup buat yang peredaran darah birunya. Ya, betul sekali, Putri. Awalnya Bapak mengukur itu yang kecil, tapi setelah dipikir kayaknya tadi tidak mencukupi untuk buat ini satu sistem gitu ya. Bagus. Pakai yang 40 kali 70. Seperti itu. Ya. Nanti ada beberapa bahan ya, selain botol, kemudian klem ini untuk mengikat, menempelkan selang plastik ya. Kemudian ada warna makanan merah dan biru. Kalau ada biru boleh dikasih hijau, nanti diencerkan dulu. Nah, sekarang kalian cukup menggambar saja ya. Nanti botol-botolnya di sebelah mana, kemudian ada selangnya, seperti itu. Nanti setelah selesai disusun, kemudian dilengkapi desain gambarnya. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya? Ya. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti setelah selesai, nanti ditunjukkan, nanti dipresentasikan kepada teman-teman yang lain. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, Bapak kasih waktu 6 menit ya. Cukup 6 menit? Ya, bagus. Ya, buat gambar. Buat gambar. Ya, silakan. Ini Bapak stop dulu. Bapak juga tampilkan videonya untuk menambah ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini juga. Ya. Hari ini aja, hari ini saja. Nah, yang lain boleh sambil memperhatikan tayangan video ini untuk nanti melengkapi gambar desainnya.
Ya. Silakan nanti diskusi yang kelompoknya ada anggotanya. Jangan lupa nanti di bagian-bagian bahan yang ditempel itu dikasih keterangan. Ini namanya apa, seperti itu. Kalau untuk kelompoknya Putri bisa ditambahkan yang belum ada apa, supaya nanti keterangannya lebih lengkap. Kan maaf kan Ya. saya mau ubah sedikit alat peraga darahnya itu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau memang perlu perbaikan supaya nanti hasilnya lebih bagus lagi, itu bagus. Ini saya mau tambahin peredaran darah birunya Pak, soalnya kemarin nggak cukup. Boleh, lengkapi saja. Ya baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Masih ada 2 menit lagi. Kayla sudah selesai? Kenapa, Pak? Sudah selesai? Sudah? Oh, bagus sekali. Alhamdulillah. Belum, Pak, belum. Oh, belum. Baik. Pak tunggu lagi. Yang lain tadi siapa ya? Iya, Zahra. Pak. Zahra, sudah selesaikah kamu? Kemarin juga udah gambar itunya sih Pak, jadi nggak usah gambar lagi. Oh, bagus sekali. Ya, dilengkap-lengkapi saja kalau sudah disiapkan. Tinggal siapa ini? Alana sudah. Oh, Kia sudah. Apa sudah selesai Kia? Belum Pak. Ya, oke. Selesaikan dulu. Satu menit lagi ya.
Berarti yang belum selesai Kia. Mungkin yang sudah siap kelompoknya Putri ya? Iya, Put. Nggak tahu Pak, coba tanya itu Pak, Kaila. Kaila? Iya Pak, dia yang presentasi. Oh iya, bagus. Kaila sudah siap untuk presentasi? Sudah, Pak. Bagus. Oke, kalau gitu berarti kamu yang presentasi. Yang lain memperhatikan, yang belum selesai diselesaikan dulu. Berarti Kaila buka kamera, tunjukkan gambarnya kepada kelompok yang lain. Ya, silakan Kaila. Tunjukkan dulu gambarnya di kamera. Agak maju dikit. Ya, itu. Iya, mungkin tinggal diwarnain ya. Nah, bisa nggak kamu tunjukin begitu, kamu sambil presentasi. Gambarnya madep ke kamera, kamu bicara. Oh, bisa, Pak. Ya, oke. Sekarang tunjukin seperti tadi, kamu jelasin ini peredaran darah kecil dari mana ke mana, peredaran darah besar dari mana ke mana. Oke. Sebentar, Pak, sebentar. Ya. Nanti seperti itu ya kelompok yang lain, tunjukin gambarnya, nanti kalian jelasin. Ayo Kaila. Ya. Ayo silahkan. Mulai dari mana? paru-paru, Pak. Ya boleh, dari mana aja. Paru-paru merupakan organ respirasi pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Terus? Serambi kanan. Serambi kanan adalah dari jantung yang berfungsi untuk menerima darah yang mengandung karbon dioksida yang dibawa pembuluh dari seluruh tubuh untuk dibawa menuju bilik kanan dan akan dibuang melewati paru-paru. Ya. Lanjut. Serambi kiri adalah bagian yang terletak di kiri atas jantung yang bertanggung jawab menerima darah bersih dari paru-paru. Darah bersih masuk ke serambi kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis, kemudian dipompa ke bilik kiri melalui katup mitral. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru agar karbon dioksida dapat ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Ya. Bilik kiri jantung terletak di bawah serambi kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Ya, bagus. Sudah? Oke, terima kasih Kaila. Baik, sekarang giliran Fadil, silakan bertanya Fadil. Kamu kelompok 3 ya? Kelompok 2 Fadil, silakan bertanya ke Kaila. Fadil. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ada dong. Tanyain apa aja. Silakan. Ayo. 1 pertanyaan saja. Ayo Fadil. Beneran nggak ada, Pak. Oh, beneran nggak ada. Berarti kamu udah paham ya. Mungkin Melika. Boleh bertanya ke Kaila. Pertanyaan, Pak. Apa? Saya belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Udah ganti Zahra, kelompok 4 Zahra. Silakan. Kalau bertanya nanti ditambah nilainya loh. Zahra? Boleh bertanya? Ya, Pak. Ya. Belum ada sih, Pak. Saya bingung mau nanya apa. Belum ada. Rahel. Iya, Pak. Ya. Saya kan sekelompok
sama kata, Pak. Oh iya ya, oke kalau gitu berarti tidak ada pertanyaan ya. Kalau gitu Bapak yang bertanya boleh nggak? Iya, Pak. Ya boleh. Ya, Pak. Jadi tadi kalau begitu penjelasannya untuk sistem peredaran darah kecil yang mana, Kaila? Dari mana ke mana? Mungkin yang kelompoknya yang lain boleh bantu. Putri, boleh? Iya, Pak. Mm-mm. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Urutannya yaitu dari darah kecil adalah jantung, seluruh tubuh, jantung atau lebih rinci bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena cava atau kanan, dan serambi kanan. Iya, bagus sekali jawabannya, betul. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah presentasikan. Berikutnya kelompok berapa yang siap? Pak, Kelompok ini Alana. Iya, Pak. Oke, silakan. Alana. Silakan tunjukin gambarnya. Sebentar. Oke. Nah, ini sudah ada warnanya bagus nih. Sebenarnya. Keren. Oke. Jadi ada per dan gotri di sini yang berfungsi untuk meniru gerakan pompa jantung. Iya, iya. Nah, dalam alat ini kalau salah satu bilik ditekan akan terjadi simulasi proses peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan seluruh tubuh. Iya. Semua botol tersambung oleh selang yang berperan sebagai pembuluh darah. Iya. Dan katup bekerja dalam waktu bersamaan meskipun hanya satu bilik yang ditekan. Sehingga air atau yang berperan sebagai darah bersirkulasi seperti pada sistem peredaran darah manusia. Iya. Contoh, jika bilik kiri ditekan, air mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi. Kemudian menuju serambi kanan melalui pembuluh balik. Saat ditekan, air dari bilik kiri tidak kembali atau bercampur ke serambi kiri. Pada saat ditekan, katup juga akan menutup, dan pada saat dilepas, air akan turun dari serambi ke bilik kiri. Darah yang ada di serambi kanan adalah darah kotor. Lalu, per itu memompa darah yang ada di serambi kanan ke bilik kanan. Setelah itu, darah turun dari bilik kanan dan dipompa oleh per ini menuju paru-paru. Lalu, dari paru-paru, darahnya turun ke serambi kiri. Dari serambi kiri, darah tersebut turun ke bilik kiri. Setelah itu, nanti darah dari bilik kiri disebari ke seluruh tubuh. Untuk seluruh tubuh itu diperagakan oleh botol yang ada di bagian bawah gambar. Iya. Oke. Urutan peredaran darah besar secara detail: jantung atau bilik kiri, aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, lalu kembali lagi ke jantung atau serambi kanan. Urutan peredaran darah kecil adalah jantung atau lebih rinci bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena cava kanan, dan serambi kanan. Perbedaan peredaran darah besar dan kecil yaitu sistem peredaran darah besar memompa darah ke seluruh tubuh dari bilik kiri jantung, sedangkan peredaran darah kecil mengalirkan darah ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sudah cukup? Sudah. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompoknya Alana. Sudah disertai warna yang lebih lengkap, sudah mendetail banget ya. Ada gotri untuk mengatur keluar masuknya darah. Baik, untuk kelompoknya Putri boleh bertanya, silakan. Iya, Pak. Bentar. Ya. Di mana serambi kiri terletak? Ya, di manakah serambi kiri terletak? Boleh yang lain selain Alana? Yang bisa jawab siapa lagi? Boleh tunjukin? Suruh nunjukin Alana berarti. Tunjukin serambi kirinya. Boleh tunjukin. Ya. Ini, Pak. Ini di serambi kiri. Ya. Oh, itu. Bilik kanan. Bilik kiri. Oh, ya. Berarti sebelah kanan atas ya, itu serambi kiri. Ya. Ya, sudah Putri, sudah terjawab?
Iya, Pak. Bagus, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih banyak. Ya, berikut kelompok 3 ya. Kelompok 3 siapa ini? Lika. Tadi kelompok 3 udah, Pak. Oh iya, berarti kelompok 2 yang belum ya. Mailika, mau presentasi? Ayo Lika. Lika kok belum? Sebentar, gambarnya belum jadi, Pak. Belum jadi? Oh, atau enggak kelompok 4 Zahra ya? Silakan Zahra. Ya, Pak. Presentasi, yo, silakan perlihatkan gambarnya. Tunjukin ke depan, nanti silakan jelaskan. Ini dari peredaran darah kecil dulu ya, Pak? Boleh, kecil dulu boleh. Peredaran darah kembali ke jantung. Ya. Atau lebih rincinya, bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena cava atau vena kanan, dan serambi kanan. Lanjut. Peredaran adalah peredaran jantung ke seluruh tubuh, atau lebih rincinya arteria pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ya, peredaran darah besar sudah belum? Udah tadi, Pak. Oh, baik ya, penjelasannya agak ringkas. Baik, ini mungkin Kayla mau tanya ke Zahra, silakan. Satu pertanyaan, Kayla. Kenapa nggak ada? Oh, nggak ada. Davina boleh bertanya ke kelompok Zahra. Pak. Oh, nggak ada. Baik, atau mungkin Diandra mau tanya? Silakan Diandra. Boleh tanya apa aja kan ya, Pak? Ya? Maksudnya sekitar peredaran darah Iya. apa aja kan? Sekitar peredaran darah. Kalau peredaran darah besar itu ada berapa pembuluh? Terus tanya apa? Itu aja, Pak. Apa boleh diulangi pertanyaannya? Putus-putus. Kalau peredaran darah besar ada berapa pembuluh dan namanya apa saja, Pak? Oh iya, Zahra, boleh dijawab? Pembuluh darah besar itu apa aja namanya? Sistem sistem peredaran darah besar itu nama pembuluhnya apa aja yang di situ? Bisa disebutin yang digambar itu. Arteri pulmonalis, serambi kanan, vena pulmonalis, serambi kiri, bilik kanan, arteri, sama paru-paru, Pak. Itu tadi yang diminta pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya namanya apa? Pembuluh darahnya Nggak usah pakai jantung. pembuluh darahnya Yang keluar dari jantung itu loh. paru-paru. Bukan paru-paru, pembuluh darah apa? Yang besar, yang keluar dari jantung namanya? Serambi bilik kiri. Bukan bilik kiri. Pembuluh darahnya yang keluar. Bentar deh, Pak. Kelompok lain siapa yang membantu? Arteri, Pak. Arteri. Bener nggak Diandra? Ada arteri. Ya ada arteri. Selain arteri apalagi sebenarnya ada lagi vena ya. Vena itu yang masuk, yang arteri yang keluar itu ya. Yang besar dan yang kecil. Ya baiklah kalau gitu. Mungkin untuk kelompoknya Lika bisa di waktu yang lain ya. Jika kelompok sudah presentasi, kita beri aplaus dulu ya. Terima kasih untuk kelompok
kelompok 1, 2, dan 4 ya. Baik, sebelum kita selesai di akhir pelajaran ini, berarti hari ini kita sudah mempelajari tentang apa? 1. Kesimpulannya apa? Sistem peredaran darah. Apa? Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kemudian tadi apa lagi? Ada macam-macam penyakit. Betul, macam-macam penyakit sistem peredaran darah. Setelah tahu penyakitnya, kita harus apa? Harus lebih bisa menjaga kesehatan. Dia harus bisa menjaga kesehatan. Di antaranya apa? Ya, makan yang bergizi, olahraga teratur, itu ya. Baik. Baiklah, kalau begitu ya. Sebelum berakhir, Bapak akan memberikan satu kuis, satu pertanyaan. Mungkin nggak usah ditulis ya, langsung dijawab. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan jantung kita? Ayo, cepat. Makanan bergizi. Olahraga. Tidak merokok. Apa lagi? Makan yang rendah kolesterol. Ya, makanan yang rendah kolesterol, rendah lemak. Terus yang terakhir apa? Tidak kebanyakan Tidak kebanyakan apa? karbohidrat. Jangan stres, betul ya. Jangan stres, pikirannya harus sehat. Mungkin bisa piknik, rekreasi, jalan-jalan ke mall, dan lain-lain. Bagus sekali ya jawaban kalian. Ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa ya untuk tugas yang Bapak berikan untuk alat peraganya bisa diselesaikan 1 minggu ke depan. Nanti kalau tidak tidak paham atau ada yang belum jelas, boleh bertanya Bapak di Japri atau di WA grup. Nanti setelah selesai tugasnya, kirim fotonya di WA grup boleh, atau ke Japri Pak Iwan juga boleh. Ya, jangan lupa nanti mungkin Bapak akan kasih PR. Berarti kita sudah selesai untuk materi sistem peredaran darah. Dari minggu depan siap-siap untuk ulangan. Oke, paham? Paham, bagus. Baik, terima kasih untuk hari ini yang sangat bagus sekali ya. Kalian bersemangat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian mematuhi protokol kesehatan ya. Makan yang cukup gizinya dan cukup istirahat. Bapak sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.